Halo teman-teman, teman-teman pernah nggak sih kita itu berhenti sejenak dan berpikir seberapa kecil sih sebenarnya kita di tengah luasnya alam semesta ini? Oke, hari ini aku hanya akan menjelaskan tentang tata surya nih teman-teman, tapi aku juga mau ngajak teman-teman untuk melihat secara langsung, nggak secara langsung sih ya, tapi melalui simulasi, aplikasi simulasi, kita akan melihat bagaimana benda-benda langit bergerak, saling berinteraksi, dan juga membentuk sebuah sistem yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, kita akan mulai dari pusatnya nih, yaitu matahari, yang tentunya ini adalah sumber energi yang menghidupkan segala-galanya. Lalu nanti kita akan menjelajahi bumi, lalu akan melihat asteroid, lalu bulan, dan juga komet yang datang dari ujung tata surya. Oke, dari sini kita harapannya akan sadar bahwa apa yang kita lihat di langit malam, di langit bumi, itu ternyata menyimpan banyak cerita yang sangat luar biasa dan banyak rahasia yang masih belum kita ketahui ya teman-teman. Maka dari itu kita harus terus belajar agar memperbanyak ilmu dan wawasan kita semua, agar kita juga semakin sadar bahwa kita ini ternyata kecil banget. Oke, mungkin aku mulai dari matahari ya. This is matahari. Jadi teman-teman, matahari ini bukan sekedar bola api raksasa tentunya, tapi ini adalah sumber kehidupan bagi seluruh tata surya yang ada di sini. Nah, di dalam matahari ini terjadi reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium dan menghasilkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar, teman-teman. Nah, energi inilah yang juga sampai ke bumi sebagai cahaya dan juga panas, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh, air mengalir, dan juga kehidupan di bumi itu bertahan. Yang menarik lagi, gravitasi matahari itu sangat kuat ya karena dia mempunyai masa yang begitu besar ya, hingga mampu mengikat semua planet, asteroid, dan juga komet agar tetap bergerak pada orbitnya. Jadi tanpa matahari ini teman-teman, tata surya kita nggak akan memiliki keteraturan. Semuanya pasti akan bergerak tanpa arah jika tidak ada matahari. Keren banget ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan beralih ke bumi. Kita lihat di mana bumi. Wow. Kita kecepatannya bisa dialamatkan dan bisa dicepetin ya teman-teman. Nah, ini nih, bumi itu tempat yang istimewa banget. Letaknya pas banget dari matahari, sehingga air bisa tetap dalam bentuk cair, sesuatu yang sangat langka di alam semesta, ya kan teman-teman. Nah, selain itu, bumi juga punya atmosfer yang melindungi kita yang berada di dalam bumi ini dari radiasi berbahaya, dan juga pastinya medan magnet yang juga bertindak sebagai layaknya perisai gitu lah ya teman-teman, yang nggak kelihatan. Yang sering kita anggap biasa ternyata adalah hasil dari keseimbangan yang sangat-sangat kompleks teman-teman. Jadi bumi itu bukan hanya planet aja, tapi ini udah kayak rumah yang dirancang dengan kondisi alam yang hampir sempurna banget. Keren banget ya teman-teman. Bayangin nggak ada planet lain yang kayak bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan yang bisa dihidupi oleh manusia. Dan jaraknya juga ke matahari itu pas banget, nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat, sehingga memungkinkan adanya kehidupan di dalamnya. Oke, next kita akan lihat asteroid ya teman-teman. Kita akan lihat Vesta. Oke. Nah, di tengah banyaknya batuan luar angkasa, Vesta ini menyimpan sejarah yang sangat tua teman-teman. Jadi dia terbentuk sejak awal terbentuknya tata surya lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan Vesta ini punya struktur berlapis seperti planet kecil. Jadi seolah-olah dia ini adalah planet yang gagal berkembang sepenuhnya. Dan salah satu hal paling menakjubkan adalah bekas tabrakan raksasa di permukaannya. Ya, pecahan dari tabrakan itu bahkan sampai ke bumi dalam bentuk meteorit teman-teman. Jadi artinya sebagian kecil dari Vesta itu mungkin pernah kita pegang di tangan kita gitu ya. Insyaallah. Ini adalah salah satu asteroid ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat bulan. Ini satelitnya. Ini adalah bentuk bulan teman-teman. Ya walaupun kelihatannya bulan ini udah hanya kayak penghias langit malam gitu ya, tapi bulan itu punya peranan yang besar banget dalam kehidupan di bumi pastinya.
Bulan inilah yang ngejaga kestabilan rotasi di bumi sehingga iklim yang ada di bumi itu nggak berubah secara ekstrem. Nah, selain itu, gaya gravitasi dari bumi inilah yang menciptakan pasang surut air laut yang ada di bumi. Selain itu, gaya gravitasinya itu juga menciptakan pasang surut air laut yang tentunya sangat penting bagi ekosistem yang ada di bumi. Nah, yang lebih menarik lagi nih, bulan ternyata perlahan menjauh dari bumi setiap tahunnya, teman-teman. Jadi, langit yang kita lihat hari ini itu sebenarnya sedang berubah, meskipun sangat pelan ya, teman-teman. Nah, ini buminya, guys. Oke, sekarang kita mau lihat komet deh, komet. Komet yang terkenal banget nih, komet Halley. Nah, komet Halley ini, teman-teman, itu pengunjung setia ya, yang muncul setiap 76 tahun sekali. Ia terbentuk dari es, debu, dan juga gas yang sangat-sangat tua, bahkan mungkin lebih tua dari sebagian besar planet. Nah, saat mendekati matahari, panasnya itu membuat komet ini hidup, teman-teman, membentuk ekor yang bercahaya yang bisa memanjang jutaan kilometer. Yang unik lagi, ekor ini selalu menjauhi matahari. Karena apa? Karena dorongan angin matahari. Nah, beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa komet seperti Halley ini mungkin pernah membawa air dan molekul penting ke bumi, yang bisa jadi berperan dalam awal mula kehidupan di bumi. Nah, teman-teman, dari matahari sebagai pusat energi, bumi sebagai tempat kehidupan, Vesta sebagai saksi masa lalu, bulan sebagai penjaga keseimbangan, hingga komet Halley yang sebagai pengembara waktu itu, kita bisa lihat bahwa tata surya ternyata bukan hanya kumpulan benda langit, teman-teman, tapi memang sebuah sistem luar biasa yang penuh dengan keteraturan, sejarah, dan juga keajaiban, yang masih banyak tentunya rahasia yang tersimpan di dalamnya yang belum kita ketahui. Oke, see you next video guys. Assalamualaikum.